فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, yang nama sudah kita meliburkan daripada pelajaran kita yang sangat dan penuh dengan pada faedah barakallahu fikum dari kitab Al-Mandumah Al-Baiquniyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Baiquni rahmatullahi alaih, yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Insyaallah taala pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan dan sekaligus menyelesaikan kitab yang barakallahu fikum pada asalnya pendek ringkas namun faedahnya sangat luar biasa dan juga banyak sekali, terutama dengan syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih dan penjelasan yang beliau sampaikan secara ringkas kemudian juga mudah dipahami. Sekarang kita akan masuki pembahasan masalah yang berikutnya, yaitu hadis dikenal dengan hadis mudabbaj. Qala al-Imam Al-Baiquni rahmatullahi alaih, wa ma rawa kullu qarinin an akhih mudabbajun fa'rifu haqqan wa antakhih. Dan setiap hadis yang setiap seorang perawi itu mengambil dari saudaranya atau temannya sendiri, barakallahu fikum, baik dari satu syekh kemudian barakallahu fikum, atau dia saling mengambil satu sama yang lainnya, maka itu dinamakan dengan mudabbaj. Hadisnya dinamakan dengan mudabbaj. Barakallahu fikum. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya nanti kita akan lihat nanti, barakallahu fikum, sama-sama dia mengambil bersamaan dari satu syekh, atau barakallahu fikum hafizakumullah, antara si fulan dengan si fulan yang berteman tersebut itu sama-sama dari sisi umurnya. Paham ya? Mengambil dari yang sama-sama umurnya, itu juga bisa nanti. Atau mengambil barakallahu fikum hadis dari temannya sendiri. Paham ya? Itu juga bisa. Kita lihat nanti, kita lihat sini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, hadha huwa al-qismu as-sabi' wal 'ishrun min aqsam al-hadits al-madhkurah fi hadha an-nadmi wa huwa al-mudabbaj. Ini pembagian hadis yang ke-27 dari pembagian-pembagian hadis yang disebutkan di dalam pantun atau puisi ini, yaitu al-mudabbaj. Hadis yang dikenal dengan apa? Al-mudabbaj. Wa 'arrafahu biqaulihi, beliau mendefinisikan dengan ucapannya wa ma rawa ila akhirih. Wa ma rawa kullu qarinin, setiap teman atau setiap qarin itu dia meriwayatkan hadis dari saudaranya. Saudaranya maksudnya sama-sama mungkin seumur, atau barakallahu fikum hafizakumullah, atau dalam artian ketika mengambil sama-sama dalam tahun yang sama. Nanti akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wal qarin, apa itu qarin? Kalau qarin ya globalnya, makna qarin aslinya adalah sahabat atau teman aslinya. Paham ya? Wal qarin huwa al-musahib liman rawa anhu. Barakallahu fikum, qarin itu adalah al-musahib, itu orang yang menemani atau bersahabat kepada orang yang dia meriwayatkan darinya. Dalam artian seseorang itu meriwayatkan dari saudaranya atau dari sahabatnya, dari temannya. Paham ya? Biasanya kan kalau seorang perawi itu meriwayatkan hadis dari orang lain yang dia enggak mengenalnya aslinya. Cuman guru biasa, guru gitu aja. Paham ya? Bukan teman, bukan sahabat dekat. Nah, ini kalau ini meriwayatkan tapi saling meriwayatkan dari sahabatnya atau temannya. Paham maksudnya ya? Kita lihat sini. Al-muwafiq lahu fi sin. Tapi sama-sama dari sisi satu umur. Dalam artian seumuran. Au fil akhdhi an syekh, atau sama-sama atau mencocoki dari apa? Dari sisi pengambilan hadis dari satu syekh. Jadi sama-sama mengambil dari satu syekh. Itu juga masuk dalam pembagian atau makna daripada mudabbaj. Kita lihat sini. Fa idza qila, dengan contoh, apabila dikatakan fulanun qarinun li fulan. Fulan itu qarin, teman
untuk si fulan atau sahabat untuk si fulan. Nam ai musyarikun lah. Ya enggak? Maksudnya sama-sama bersama-samaan dengan si fulan. Maksudnya bersamaan dalam masalah apa itu loh. Imma fisin, ya kan? Imma sama-sama dari segi umurnya sama. Yang si fulan juga muda, yang ini umur 20 juga umur 20, sama-sama berarti kan? Naam. Au fil akhdhi 'an syekh alladhi rawaya anhu. Atau sama-sama di dalam mengambil hadis dari seorang syekh yang dia meriwayatkan darinya. Sama-sama. Si A dengan si B sama-sama mengambil apa? Mengambil hadis dari satu syekh. Itu masuk dalam pendapat juga. Nah, atau sama-sama umurnya. Si A dengan si B atau si A mengambil ilmu dari si B, mengambil hadis dari si B yang umurnya sama misalkan. Paham ya? Itu juga masuk. Kita lihat sini. Misal contohnya ayyakuna huduruhuma lisyekh mutaqariban. Masalan fi sanatin wahidah wa masybaha dzalika, kan? Yaitu contohnya kata beliau, hendaknya hadirnya keduanya, yaitu si A dan si B misalkan, hadir kepada syekh, mengambil hadis dari syekh mutaqariban, berdekatan waktunya, seperti kata beliau fi sanatin wahidah, sama-sama dalam 1 tahun atau tahun yang sama itu. Paham ya? Misalkan ya, si A mengambil hadis dari gurunya pada tahun barakallahu fikum, misalkan tahun tahun barakallahu fikum, kalau pakai barakallahu fikum, kalau misalkan tahun sekarang misalkan. Kemudian si B juga ngambil hadis dari syekh itu tahun juga yang sama. Itu paham maksudnya ya? Barakallahu fikum, misalkan tahun 4 si A mengambil ilmu dari syekh itu tahun 4, kemudian si B juga tahun yang keempat. Paham? 1 tahun maksudnya. Dalam artian cara pengambilannya sama-sama dalam setahun itu. Wa ma asbah dzalik, atau yang semisalnya. Paham belum ini? Jadi hadirnya si A dengan si B itu sama-sama dalam tahun yang sama itu. Fal aqran idza rawa ahaduhum 'anil akhar, maka aqran barakallahu fikum, persahabatan atau pertemanan apabila rawa ahaduhum 'anil akhar, salah seorang di antara mereka meriwayatkan dari yang lainnya, fa inna dzalika yusamma 'indal muhadditsin riwayatul aqran. Paham ya? Maka yang seperti itu dikenal menurut ahli hadis, periwayatan tersebut dinamakan dengan riwayatul aqran. Riwayat dari apa? Dari satu sahabat dari sahabat yang lainnya. Teman dari teman yang lainnya. Paham ya? Dalam artian apa? Sama-sama pengambilannya dari satu syekh, mungkin di tahun yang sama atau bulan yang sama atau sama-sama umurnya. Paham maksudnya? Seperti itu. Walihada, oleh karena ini, tajidu fi kutubir rijal, engkau akan mendapati di dalam kitab-kitab rijal. Kitab rijal maksudnya kitab masalah rijal hadis, kritikan atau dalam bentuk, dalam artian si fulan, misalkan thiqah atau masalah jarh wa ta'dil dan semisalnya. Annahum yaqulun, bahwasanya mereka mengatakan, wa riwayatuhu an fulan min riwayatil aqran. Sering kita jumpai seperti itu. Riwayatnya si fulan itu dari si fulan itu termasuk bentuk atau termasuk jenis riwayatul aqran. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya kata beliau, maknanya adalah ishtaraka ma'ahu fis sin. Maksudnya adalah si fulan dengan si fulan itu sama-sama dari sisi apa? Umur. Paham ya? Si A mengambil hadis dari si B dalam keadaan apa? Umurnya sama. Paham ya? Dalam umur yang sama. Aw fil akhdhi an syekh, atau sama-sama dalam mengambil hadis dari seorang syekh. Sama-sama dalam tahun yang sama, ngambil bareng gitu istilahnya. Fa in rawa kullun minhuma 'anil akhar fa huwa mudabbaj, ya kan? Maka apabila masing-masing keduanya atau masing-masing di antara keduanya, si A dengan si B itu saling meriwayatkan, ini namanya apa? Mudabbaj. Paham belum ini? Ada gambaran insyaallah ya. Jadi antara si A dengan si B itu saling meriwayatkan. Si A mengambil hadis dari si B juga mengambil hadis dari si A, paham ya? Barakallahu fikum, yang mungkin diambil dari satu guru atau mungkin sama-sama dari umurnya sama-sama, itu maksudnya adalah mudabbaj. Paham ya? Itu dikenal dalam ilmu hadis namanya mudabbaj. Paham insyaallah ya? Globalnya jangan paham. Contohnya, famasalan, sebagai contoh, ana rawaitu an qarini hadis innamal a'malu binniyat. Perhatikan ini. Contohnya, aku meriwayatkan dari qarin, temanku, hadis innamal a'malu binniyat.
Dari siapa yang meriwayatkan tadi? Dari temannya. Aku meriwayatkan hadis dari temanku, innamal a'malu binniyat. Wa huwa rawa anni, dan dia temanku tadi itu meriwayatkan dariku hadis la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Paham ya? Fa hadza yakunu mudabbajan. Yang seperti ini apa? Dinamakan mudabbaj karena saling meriwayatkan. Si A mengambil hadis dari si B. Si B juga mengambil hadis dari barakallahu fikum dari si A, saling meriwayatkan seperti itu. Itu namanya mudabbaj. Ada gambarannya? Nah, au yarwi anni nafsal hadis, atau dia meriwayatkan dariku hadis yang sama, innamal a'malu binniyat. Nah, cuman alladzi allati rawaituhu ana, maksudnya au yarwi anni nafsal hadis alladzi rawaituhu ana, atau dia meriwayatkan dariku hadis yang aku juga meriwayatkannya. Jadi hadis yang dia riwayatkan dariku sama dengan hadis yang aku meriwayatkannya. Paham belum? Lafaznya sama itu. Wa akunu ana qad rawaituhu anhu min tariqin. Nah, menjadilah aku telah meriwayatkan hadis itu dari dia dari satu jalan, satu jalur atau jalan. Wa huwa rawahu anni min turuqin akhar, dan dia meriwayatkan dariku dari jalur yang lain. Fa hadza yusamma aidan mudabbajan. Ini juga dinamakan dengan mudabbaj. Paham belum sekarang? Misalkan si A meriwayatkan dari si B, si B meriwayatkan dari si A, paham ya? Hadis yang sama, cuman beda jalur. Karena terkadang satu hadis itu memiliki jalur-jalur beda-beda kan? Jalurnya misalkan haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, beda jalurnya tapi sama-sama ujung-ujungnya apa? Misalkan hadis innamal a'malu binniyat. Yang satunya juga haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, ujung-ujungnya sama hadisnya, misalkan. Nah, itu namanya mudabbaj. Insyaallah paham ya? Jadi saling meriwayatkan antara salah satu di antara dua orang tadi, dua rawi tadi. Naam. Kemudian kita lihat kata beliau, wa ma wajhu kaunihi mudabbajan, dan apa sisi keadaan hadis tersebut dinamakan mudabbaj? Naam. Dari mana dan kenapa dinamakan dengan mudabbaj itu? Sisi mana itu loh? Paham ya? Maksudnya wa ma wajhu kaunihi mudabbajan, dan apa sisi keadaan hadis itu dinamakan mudabbaj? Qalu, mereka mengatakan innahu ma'khudun min dibajatil wajh. Karena sesungguhnya itu diambil dari kata dibaj. Dibaj itu kalau zaman globalnya adalah sutra. Paham ya? Sutra. Nah, kain sutra. Jadi maksudnya apa maksudnya? Innahu ma'khudun min dibajatil wajh, ai janibul wajh. Diambil dari apa? Dari satu wajah. Maksudnya apa? Maksudnya itu dari dari sisi wajah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kata beliau, li'anna kulla qarinin yaltafitu ila sahibihi liyuhaddithuhu fayalfitu ilaihi sahibuhu liyuhaddithuhu. Artinya liyuhaddithahu. Artinya masing-masing teman tadi itu, perhatikan ya, masing-masing teman atau sahabat tadi menoleh kepada temannya, sahabatnya, untuk menyampaikan hadis kepadanya. Akhirnya temannya ini juga memalingkan pandangannya, wajahnya kepada temannya itu juga untuk menyampaikan hadis kepadanya. Berarti apa? Berarti kan maknanya mudabbaj, karena dibajatul wajh, saling-saling menghadapkan wajahnya gitu loh untuk menyampaikan hadis. Paham belum? Ya, seperti itu. Insyaallah ada gambarannya, globalnya seperti itu. Fayakunu qad qabalahu bidibajati wajhihi, maka menjadilah barakallahu fikum seorang tersebut berhadapan dengan menghadapkan wajahnya. Wa bitab', dan secara pasti fa in hadzal istiqaq istilahiyun. Pecahan seperti ini, pecahan dari kata dibajatul wajh dan semisalnya, ini sekedar istilah saja. Sekedar apa? Istilah saja. Wa illa, dan jika tidak demikian, laqulna, niscaya kita katakan inna kulla haditsin bainas naini yattajihu fihi ahaduhuma ilal akhar fa innahu yusamma mudabbajan. Perhatikan. Jika tidak demikian, maka kita katakan sesungguhnya setiap hadis ya, yang sumbernya di antara dua orang yang saling memalingkan wajahnya atau saling menghadapkan wajahnya salah satu di antara yang lainnya, maka itu dinamakan mudabbaj. Paham belum? Si A ketika mengambil hadis dari si B kan saling apa? Menghadapkan wajahnya. Paham ya? Si B juga ketika mengambil hadis dari si A menghadapkan wajahnya, itu namanya mudabbaj. Itu globalnya seperti itu. Lakin ulama al-mustalah khassuh, akan tapi para ulama mustalah hadis mereka mengkhususkan mudabbaj itu apa? Wala musyahata fil istilah. Tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan dalam masalah perbedaan istilah. Intinya perbedaan istilah, maksudnya istilahnya walaupun beda-beda tapi intinya sama itu loh, mudabbaj.
Wa riwayatul mudabbat huwa, nah kata beliau disimpulkan sini, dan riwayat mudabbat itu adalah an yarwiya kullu qarinin an qarinih, yaitu setiap teman dia meriwayatkan dari temannya. Paham sampai situ? Jadi meriwayatkan dari temannya. Imma haditsan wahidan, imma satu hadis, au aksar min hadisin, atau lebih daripada satu hadis. Paham ya? Paham salah ya? Jadi teman ini meriwayatkan dari temannya imma satu hadis atau lebih. Nah, imma satu hadis atau lebih. Wal farqu bainahuma anna al-mudabbaja yuhaddisu yuhaddisu kullu minhuma 'anil akhar. Dan perbedaan antara keduanya, barakallahu fikum, bahwasanya mudabbaj, nah barakallahu fikum, itu adalah apa? Adalah seorang perawi menceritakan atau menyampaikan hadis salah satu di antara keduanya dari yang lainnya. Maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fikum, maksudnya intinya saling tukaran, saling meriwayatkan, itu aja. Yang paling mudahnya saling meriwayatkan. Jadi si A dengan si B itu saling meriwayatkan hadis walaupun beda jalurnya, tapi ujung-ujungnya satu hadis atau hadisnya juga berbeda. Seperti itu. Amal akron, adapun akron, riwayatul akron, fa ahaduhuma yuhaddits 'anil akhar faqat biduni an yuhaddits anhu sahibuhu. Adapun riwayat akron itu maka salah satu di antara keduanya yuhaddits 'anil akhar, saling menyampaikan hadis dari yang lainnya saja, biduni an yuhaddits anhu sahibu, tanpa temannya itu tanpa temannya tersebut menyampaikan hadis darinya. Maksudnya riwayatul akron ini maksudnya sama-sama teman tapi temannya itu membawa hadis dari guru yang lain itu ya. Cuman disampaikan kepada temannya, bukan dia ngambil dari temannya. Belum. Maksudnya itu kalau yang mudabbas tadi kan sama-sama mengambil. Paham ya? Si A mengambil dari si B. Si B mengambil dari si A. Paham ya? Namanya mudabbas. Paham ya? Nah, tapi kalau akron ini, nah barakallahu fikum, si A menyampaikan hadis kepada si B. Paham ya? Nah, dari hadis yang diambil dari guru yang lain. Paham ya? Si B juga menyampaikan kepada si A tapi dari hadis yang diambil dari yang lain. Paham ya? Tidak saling mengambil tapi cuma menyampaikan. Tapi kalau yang mudabbas tadi kan sama-sama mengambil. Si A ngambil dari si B dari si A. Paham? Paham ya? Nah, wallahu a'lam. Ya bedanya sedikit sekali. Yang jelas itu namanya apa? Namanya mudabbas sama akron. Kalau mudabbas tadi, nah barakallahu fikum, memang masing-masing teman itu meriwayatkan dari temannya gitu loh. Nah, itu mudabbas. Ima satu hadis atau lebih. Tapi kalau akron ini, nah masing-masing di antara kedua orang tersebut itu menyampaikan hadis dari yang lain. Tapi saling menyampaikan tapi dari yang lain, bukan dari keduanya. Paham? Bedanya paham belum? Kalau yang pertama tadi, masing-masing teman itu nah meriwayatkan apa? Hadis dari temannya, dari sama-sama temannya itu loh. Aku meriwayatkan hadis dari kamu, kamu dari aku. Itu namanya mudabbas namanya. Paham ya? Tapi kalau yang akron ini barakallahu fikum, masing-masing atau dua orang tersebut masing-masing mau menyampaikan hadis dari orang lain. Dari orang lain. Cuma menyampaikan tok kepada si A itu loh. Si A juga menyampaikan hadis dari orang lain kepada si B. Bukan si A ngambil dari si B, bukan si B ngambil dari A, itu bukan. Paham bedanya insyaallah ya? Bedanya memang lembut sekali bedanya. Nah, barakallahu fikum wa billakumullah. Itu berkaitan masalah mudabbas dan juga akron. Nah, insyaallah mudah dipahami dan juga dimengerti secara globalnya. Bedanya lembut sekali. Kalau mudabbas itu paham ya, saling meriwayatkan dari hadis dia sendiri. Si A ngambil dari si B dari si A, bukan dari orang lain gitu loh. Tapi kalau akron dari orang lain, cuman saling apa? Saling menyampaikan hadis dari orang lain itu kepada si A, kepada si B. Tapi ngambilnya dari orang lain. Paham ya? Allah musta'an. Ya semacam mudzakarah itulah. Nah, mudzakarah. Tapi kalau yang mudabbas memang si A memang aslinya enggak tahu. Mana mau ngambil hadis tapi dari si B. Si B juga ngambil hadis dari si A. Ngambil tapi ya. Tapi kalau yang akronnya seakan-akan yang mudzakarah tadi itu. Paham ya? Mudzakarah itu kan dia mengingat sesuatu yang dengar dari gurunya. Bukan ngambil dari dia kan? Paham belum? Ya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dikit lagi barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahmatullahi alaihi al-Imam Al-Baiquni rahmatullahi alaihi muttafiqun lafdhan wa khattan muttafiq wa didduhu fi ma dzakarna muftariq. Sekarang berkaitan masalah muttafiq dan muftariq. Hadis dikatakan muttafiq kenapa? Dan muftariq kenapa? Kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih
Al-Utsaimin rahmatullah alaihi. Hadani humal qisman tsamin. Hadani huma al-qismus tsamin wal 20 min aqsamil hadits al-madhkurah fi hadzal nadhm. Dua perkara ini termasuk pembagian yang ke-28 dari pembagian-pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun atau puisi ini. Wa huwa al-muttafiq wal muftariq. Muttafiq itu nanti lafadznya sama, kalau muftariq itu nanti beda lafadznya maknanya sama. Kita lihat nanti atau tulisannya kita lihat. Wa huma fil haqiqah, yang mana kedua-duanya itu pada hakikatnya qismun wahid. Satu saja pembagiannya. Paham ya? Cuman khilafan lima yadhhar min kalam muallif, nah barakallahu fikum, berseberangan atau berbeda dengan terhadap apa yang nampak dari ucapan muallif rahimahullah taala, haitsu ja'alahuma qismain. Seakan-akan muallif, perhatikan, siapa itu? Al-Imam Al-Baiquni seakan-akan menjadikan dua pembagian kan, muttafiq sendiri, muftariq sendiri. Pada asalnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, pada hakikatnya dua-duanya itu satu pembagian. Paham belum? Tapi mu'alif seakan-akan apa? Menjadikan dua itu menjadi dua pembagian. Paham belum? Wa hadzal qismu yata'allaqu birruwat. Pembagian ini berkaitan masalah ruwat, para perawi hadis. Wa huwa, yaitu ma idza wajadna ismaini muttafiqaini lafdhan wa khattan. Yaitu hadis yang apabila kita menjumpai dua nama orang yang sama-sama lafadznya dan juga tulisannya. Ejakannya sama, kemudian juga lafadznya juga sama. Paham ya? Nah, lakinnahuma muftariqani dzatan, tapi beda orang. Muhammad bin Shalih, haddatsana Muhammad bin Shalih, qala haddatsana Muhammad bin Shalih misalkan. Sama-sama Muhammad bin Shalih. Sama lafadznya, tulisannya, tapi orangnya beda gitu loh. Nah, itu bagaimana? Nanti kita lihat. Lakinnahuma muftariqani dzatan. Paham belum ini? Ada gambaran belum? Yang namanya nama itu kan banyak yang sama kan, tapi orangnya beda apa sama? Beda-beda. Kita lihat sini. Ai anal isma wahid wal musamma isnani fa aksar. Nah, kata beliau, maksudnya bagaimana? Maksudnya nama itu cuma satu saja namanya, cuman yang dinamai itu lebih daripada satu atau lebih. Paham ya? Yang dinamai itu dua atau lebih. Sama-sama namanya Saleh, tapi kan beda. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini. Wa hadzal ilmu nahtaju ilaihi li'alla yaqa'ul istibah. Dan ilmu seperti ini, memahami masalah muftariq dan muttafiq ini, na'am, kita butuh mengetahuinya. Kenapa? Agar kita atau agar seorang tidak terjatuh dalam istibah, kesamaran. Tersamarkan. Ini yang maksud yang mana? Karena mungkin bisa jadi Muhammad bin Shalih ini dhaif, yang satunya Muhammad bin Shalih thiqah misalkan. Sama-sama namanya Muhammad. Apa maksudnya ya? Nah, kita lihat sini. Famasalan sebagai contoh, kalimatu Abbasin, nama atau kata Abbas, ucapan Abbas. Ismun lirajulin maqbulin riwayah. Perhatikan ini. Ismun lirajulin maqbulin riwayah. Nama untuk seorang perawi yang diterima riwayatnya. Namanya siapa tadi? Abbas. Wa huwa ismun, tapi dia ternyata Abbas itu juga nama lirajulin akhar, nama untuk orang lain, ghairi. Nah, barakallahu fikum, ghairi maqbulir riwayah. Nama orang lain yang tidak diterima riwayatnya. Sama-sama namanya Abbas. Ada gambaran? Ayo, nah. Fa hadza yusamma al-muttafiq wal muftariq. Muttafiq maksudnya sama-sama lafaz dan juga tulisannya. Muftariq maksudnya beda zatnya. Paham? Nah, barakallahu fikum. Kalau terjemahan bebasnya, nah, barakallahu fikum, hafizakumullah. Naam. Istilahnya apa? Kalau sinonim itu kan beda lafadznya, tapi maknanya sama. Lah ini lafadznya juga sama, tulisannya juga sama, tapi beda maknanya. Hampir mirip itu. Apa istilahnya? Kalau antonim lawan kata, kalau sinonim persamaan kata. Paham ya? Paham? Lah kalau ini apa? Pernah sebutkan apa? Akronim ya. Akronim itu lafadznya memang sama, persis, cuma maknanya beda itu. Seperti bisa. Bisa itu adalah bisa racun ular itu juga bisa. Bisa mengerjakan juga bisa. Paham ya? Sama-sama bisa itu kan? Itu contohnya gitu. Nah, itu sekedar gambaran aja ya. Tapi kalau ini yang lain yang jelas ini gambar mudahnya, pokoknya namanya sama, orangnya beda itu aja itu. Paham ya? Itu perlu diketahui.
Fa idza ra'ayna masalan annal hafidz yaqul, perhatikan ini, apabila kita melihat sebagai contoh bahwasanya al-hafidz, nah, kalau diitlaqkan al-hafidz ini siapa berarti? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih, Ahmad bin Ali. Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih, karena Al-Imam Ibnu Rajab juga al-Hafidz, tapi seringnya kalau beliau sebutkan qala al-Hafidz Ibnu Rajab. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahmatullah alaih. Tapi kalau qala al-Hafidz secara mutlak itu biasanya apa, kembali ke Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih, Ahmad bin Ali. Naam. Yaqul, misalkan Al-Hafidz berkata, haddatsani Abbas wa huwa ahadu syuyukhi, telah menceritakan kepadaku Abbas, yang mana Abbas itu adalah salah satu di antara guru beliau. Wa wasiqatun, dalam keadaan dia thiqah terpercaya. Tsumma yaqul maratan ukhra, kemudian di tempat yang lain beliau mengatakan haddatsani Abbas, telah menceritakan kepada Abbas, wa huwa aidan min syuyukhi. Abbas yang ini juga termasuk guru-guru beliau. Walakinnahu laysa bi thiqah. Tapi yang ini, yang kedua ini bukan thiqah, tidak terpercaya. Paham ya? Yang pertama Abbas yang pertama thiqah. Abbas yang kedua tidak thiqah. Tsumma ya'ti hadzal hadis. Kemudian tiba-tiba datanglah hadis ini. Paham ya? Hadis ini datang, wala nadri ayyal abbasaini. Kita enggak tahu Abbas yang mana ini yang dimaksud ini. Haddatsana Abbas, Abbas yang mana? Abbas yang thiqah atau yang dhaif? Paham ya? Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, kita enggak tahu Abbas yang mana nih. Fayabqal hadis indana mashkukan fi sihhati. Akhirnya hadisnya masih saja di sisi kita apa? Mashkukan, diragukan tentang kesahihannya. Karena Abbas yang mana ini? Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum, Abbas yang mana ini? Nah, seperti itu. Muhammad yang mana ini? Muhammad Ibnu Lahiyah atau yang mana itu? Nah, barakallahu fikum. Kemudian kita lihat di sini, barakallahu fikum hafizakumullah. Wa yusamma 'inda ahli al-fan bil muttafiq wal muftariq. Nah, seperti ini, hadis yang seperti ini masih diragukan kesahihannya, sebabnya karena perawinya tidak jelas tadi, sama-sama Abbasnya, namun Abbas yang mana, yang thiqah atau yang dhaif tadi? Menurut ahlul fan, maksudnya menurut ahlu bidang studi ini, maksudnya fan studi mustalah ini dikenal dengan muttafiq dan muftariq. Sama-sama lafaz dan juga penulisannya tapi beda zatnya. Mafhum? Nah, lihat sini, wa wajhu tasmiyati dhahirun, dan sisi penamaannya dhahir sekali, nampak sekali. Sisi penamaan, kenapa dinamakan muttafiq, itu nampak sekali penamaannya. Wa huwa al-ittifaqu bihasbil lafzi wal khatti, yaitu sama-sama dari sisi apa, lafaz dan tulisannya. Sama enggak? Sama, Abbasun sama. Wal iftiraq bihasbil musamma, adapun perbedaannya dari sisi apa? Dari sisi yang dinamai, beda zatnya. Mafhum? Nah, wal ilmu bihadza amrun daruriyun, dan mengilmui masalah seperti ini adalah perkara yang darurat, kata beliau, perkara darurat, terutama dalam masalah ilmu hadis. Nah, biar nanti enggak keliru gitu loh. Kita merajihkan ternyata, mensahihkan ternyata Abbas yang diinginkan yang lemah. Akhirnya enggak benar kan? Karena syarat daripada hadis itu dikatakan sahih, barakallahu fikum, itu kan syaratnya apa? Naam ayyakuna al-hadis muttasilan, harus bersambung sanadnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ayyakuna rawi mausufan bil adl at-tam, bil adli at-tam, dengan apa? Nama bil adl, disifati dengan adl. Adl itu mustaqim sirah, yang jalan hidupnya itu lurus. Nah, barakallahu fikum, dalam artian dia berupaya untuk meninggalkan dosa-dosa besar dan juga tidak terus-menerus di atas dosa-dosa kecil. Kan itu. Kemudian ayyakuna mausufan bitamid dhabt atau bidhabit tam, dengan kekuatan hafalan yang sempurna. Dhabt ini ada dua ya, dhabtul kitabah sama dhabtu as-sadr. Kuat penulisannya itu enggak berubah-ubah, kemudian juga hafalannya kuat. Kemudian ayyakuna al-hadits khaliyan minasyudud. Nah, hendaknya hadis itu bersih dan kosong daripada keganjilan. Kemudian ayyakuna al-hadits, barakallahu fikum, khaliyan, barakallahu fikum minal illah qadhihah maksudnya. Hendaknya hadis tersebut kosong dari penyakit yang bisa mencoreng atau bisa merusak hadis tersebut. Nah, itu syarat-syaratnya sudah kita lewati pada awal-awal pembahasan. Nah, kita selesaikan di sini, kata beliau, li'annahu ma idza ikhtalafa fi tawthiq shara al-hadits mahallul tawaqquf. Shara al-haditsu mahall tawaqquf. Dikarenakan kedua-duanya apabila berselisih
dalam masalah tausik, apa tausik? Yaitu menghukumi dia thiqah, terpercaya atau tidak. Itu menjadilah hadis itu tempat untuk tawakuf, terhenti. Wah, kita enggak bisa menghukumi ini. Kenapa? Cari dulu siapa Abbas ini. Paham ya? Haddatsana Shalih, qala haddatsana Shalih. Di tempat yang lain Shalih itu ada yang dhaif, ada yang thiqah misalkan. Nah, ketika kita menjumpai seperti itu kan ini ihtimal, Shalih yang mana? Paham ya? Yang thiqah atau yang dhaif itu berarti hadis itu belum bisa kita hukumi secara langsung. Nah, hadis tersebut belum bisa kita hukum secara langsung. Hatta yatabayyana min hadza, hingga nampak dari orang ini. Maksudnya nampak siapa yang dimaksud ini. Fa in kana kullun minhum thiqah. Tapi ternyata kalau masing-masing kedua-duanya thiqah enggak ada iskal. Nah, waqad laqa kullun minhum al-muhaddits. Dan sungguh masing-masing di antara keduanya bertemu atau istilahnya disambut oleh para atau disambut oleh ahli hadis, fa innahu la yadur. Maka sungguhnya seperti ini apa? Tidak membahayakan. Ahli hadis sudah tahu, menyambut dan juga memberikan rekomendasi. Shalih bin Muhammad, contohnya Shalih bin Muhammad misalkan ya, Shalih bin Muhammad Al-Baghdadi thiqah misalkan contoh aja ya. Kemudian Shalih bin Muhammad Al-Basri thiqah misalkan. Nah, sama-sama thiqah namanya Shalih bin Muhammad. Cuman perbedaannya penisbahan. Terkadang seperti itu diketahui. Nah, li'anna al-haditsa sayabqa sahihan. Dikarenakan hadis tetap sahih. Karena apa? Karena kedua-duanya walaupun namanya sama tapi dua-duanya thiqah itu loh. Yang jadi permasalahan itu dua-duanya sama-sama namanya tapi beda zatnya. Kemudian yang satunya thiqah, satunya dhaif, itu permasalahannya. Kalau sebutin qala hadatsana Shalih, Shalih yang mana ini? Yang thiqah atau yang dhaif kan enggak tahu. Tapi kecuali kalau kedua-duanya, Shalih bin Muhammad yang ini juga dithiqahkan, Shalih bin Muhammad yang ini juga dithiqahkan, itu enggak ada iskal. Karena walaupun enggak disebutkan pun orang bisa menghukum itu berarti hadisnya sahih karena thiqah perawinya. Kita lihat sini. Fal muttafiq wal muftariq yata'allaqu bir ruwati la bil mutun. Maka muttafiq dan muftariq sama-sama lafaz dan juga tulisannya serta berbeda zatnya ini berkaitan masalah apa? Perawi. Yang dibahas masalah perawi hadisnya. Nah, bukan masalah matannya. Matan hadisnya enggak dibahas ya. Wa idza kana yata'allaqu bir ruwat fa innahu yunzar idza kana hadzal muttafiq wal muftariq kullun minhum thiqah. Maka apabila berkaitan dengan para perawi maka hendaknya dilihat kembali. Apabila yang beda, apabila yang sama-sama namanya tapi beda orangnya ini bisa jadi apa masing-masing keduanya thiqah. Paham ya? Fa innahu la yadur. Kalau seperti itu enggak bahaya. Enggak membahayakan hadis karena dua-duanya thiqah walaupun namanya sama. Wa idza kana ahaduhuma thiqatan wal akhar dha'ifan, namun apabila salah satu di antara keduanya itu thiqah, yang satunya dha'if atau lemah, fa innahu hina idzin mahallu tawaqquf. Maka barakallahu fiikum, sesungguhnya hadis tersebut pada waktu itu pula lah tempat untuk tawakuf. Tawakuf maksudnya tidak bisa menghukumi. Mau dikatakan dha'if nanti jangan-jangan salehnya ini yang thiqah. Mau dihukumi sahih, jangan-jangan nanti salehnya ini yang apa? Yang dha'if. Itu. Wala yuhkam bi sihhatil hadits, dan tidak bisa dihukumi tentang kesahihan hadis tersebut, wala dha'fihi, tidak boleh juga atau tidak bisa juga menghukumi dengan kedha'ifannya hatta yatabayyana al-iftiraq wal ittifaq, hingga sampai nampak jelas gamblang perbedaan orang tersebut walaupun sama-sama namanya. Paham? Cukup sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.